Kali ini mari kita membahas sebuah film yang meraih banyak sekali penghargaan dan menurut saya harus ditonton oleh orang seluruh dunia paling tidak satu kali dalam hidupnya. Lagan, Once Upon a Time in India. Lagan sendiri berarti pajak pertanian. Lagan adalah sebuah film drama juga olahraga berbahasa India-Hindi yang dirilis pada tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Ashutosh Gowarikar. Film tersebut diproduksi oleh Aamir Khan yang dibintangi bersama debutan Gracie Singh dan aktor Inggris Rachel Shelley dan juga Paul Blackthorne. Lagan menjadi film dengan penghargaan terbanyak di penghargaan Filmfare ke-47 dengan 8 kemenangan, termasuk film terbaik, sutradara terbaik untuk Gowarikar dan aktor terbaik untuk Aamir Khan. Pada penghargaan film nasional ke-49, film Lagan memenangkan 8 penghargaan termasuk film populer terbaik. Film ini mengikuti penduduk sebuah desa di India Tengah yang dibebani oleh pajak tinggi dan beberapa tahun mengalami kekeringan. Ditantang oleh Angkatan Darat India Britania yang arogan untuk bermain kriket sebagai taruhan untuk menghindari pembayaran pajak yang harus mereka bayar selama 10 tahun. Namun, jika penduduk kalah, mereka harus membayar pajak 2 kali lipat. Penduduk desa pun menghadapi tugas berat karena mereka sama sekali tidak tahu apa itu permainan kriket dan bagaimana cara bermainnya. Lalu pada tahun 1893, penduduk desa Champanir yang dilanda kekeringan menunggu untuk bertemu dengan raja mereka di luar tanah kanton Inggris. Mereka ingin minta keringanan pajak, tapi raja sendiri malah sibuk menonton pertandingan kriket di Inggris. Lalu, seorang petani muda bernama Bovan memancing tawa dengan mengejek permainan tersebut. Hal ini didengar oleh kapten perusahaan yang sadis, Andrew Russell, yang merasa diremehkan. Dia menantang Bovan untuk bermain kriket dengan imbalan membatalkan pajak mereka selama 10 tahun. Kenapa Bovan yang ditantang oleh sang kapten? Ini ada pengaruh sedikit dendam. Karena sebelumnya Bovan pernah menggagalkan sang kapten Russell saat ia menembak rusa di hutan. Kembali ke taruhan yang diterima oleh Bovan. Tentu saja tidak semulus yang dikira. Hanya sekali pertentangan, bahkan kerahan dari warga desa kepada Bovan. Hingga dia dikucilkan dan ia pun berlatih kriket sendirian. Protes para warga desa, Bovan mengumpulkan beberapa orang yang mendukungnya. Dan bersama-sama, mereka berdiskusi di wilayah kanton untuk mencoba memahami permainan tersebut. Kemudian datanglah Elizabeth, yaitu adik perempuan dari Kapten Russell yang berkunjung. Ia mendekati mereka dan menawarkan bantuan. Dia ingin mengajari mereka permainan kriket agar pertandingan yang akan berlangsung nanti bisa berjalan dengan adil. Bovan pun dengan senang hati menerima bantuan dan begitu juga anggota kelompok lain. Mereka mulai bertemu Elizabeth di luar desa untuk mempelajari permainan tersebut. Berita menyebar di desa dan yang lainnya terinspirasi untuk bergabung dengan tim Bovan. Ketika Kapten Russell mengetahuinya, tentu saja dia sangat marah pada Elizabeth. Tapi Elizabeth menolak untuk berhenti membantu penduduk desa, serta menyembunyikan fakta bahwa Elizabeth secara diam-diam telah jatuh cinta kepada Bovan. Dan di sisi lain, seorang gadis desa bernama Gauri, yaitu putri dari dokter kota bernama Ishwar, mengetahui bahwa semua ini dan merasakan bahwa ada kedekatan antara Elizabeth dan Bovan. Ia pun merasa patah hati karena dialah yang mencintai Bovan terlebih dahulu. Bovan kemudian melamar Gauri. Sementara itu, Kapten Russell diberitahu oleh perwira seniornya untuk bersiap membayar pajak provinsi dari kantongnya sendiri jika dia kalah dalam pertandingan tersebut. Dan kembali ke desa, Bovan sedang berjuang untuk menemukan pemain ke-11. Lalu pada pertandingan latihan, dia memasukkan bola yang dikembalikan kepadanya oleh seseorang bernama Kachra. Kachra sendiri adalah salah satu suku Dalit yang terkucilkan oleh sebagian penduduk desa dan ia juga seorang yang memiliki kecacatan di tangannya. Saat bola memantul ke arah Kachra, Kachra melemparkannya kembali ke Bovan. Namun anehnya, bola kriket itu berputar dan membawanya ke arah yang lain, sehingga Bovan tidak bisa menangkap bola tersebut. Melihat itu, Bovan pun segera melihat nilai dan menambahkan Kachra ke dalam tim mereka. Tentu saja, penduduk desa tidak sudi menerima orang Dalit masuk ke dalam tim mereka. Bahkan,
banyak yang mengancam akan keluar dari tim jika Kachra masuk. Namun untungnya Buffon berhasil meyakinkan mereka bahwa permainan ini adalah taruhan besar, jadi jiwa, sentimen, dan kebencian terhadap suku tertentu harus dikesampingkan untuk kebahagiaan para warga desa. Pada hari pertandingan, pemain Inggris itu memukul bola lebih dulu dan mencetak skor besar. Kapten Russell mencetak 100 angka, meskipun Smith dikalahkan oleh Bura. Dan Goalie mengalahkan Burton. Pada malam hari itu, di tengah-tengah perjuangan penduduk desa yang mati-matian untuk kemenangan mereka, ternyata ada duri dalam selimut bahwa Laka adalah salah satu anggota tim mereka. Ternyata diam-diam bekerja untuk orang Inggris dan bermaksud untuk mengalahkan Buffon di pertandingan kriket. Laka melakukan pengkhianatan itu karena ia menyukai Gowrie yang ternyata Gowrie menyukai Buffon. Akibat dari pengkhianatannya, Laka pun dikejar oleh seluruh warga desa dan hendak dibunuh. Dan ia pun bersembunyi di dalam kuil. Tetapi Buffon menolongnya dari amukan warga dan membuatnya sadar bahwa apa yang Laka lakukan bisa membunuh seluruh penduduk desa termasuk dirinya sendiri. Untungnya Laka pun mengerti dan menyesali perbuatannya. Dan di pertandingan berikutnya, Laka menebus kesalahannya dengan bermain secara maksimal untuk tim penduduk desa, yaitu dengan mengambil tangkapan menyelam untuk menyingkirkan pemain Brooks dari tim Russell. Dan skor epik lainnya ditunjukkan oleh Kachra yang mampu mengklaim hat-trick dalam 3 pukulan berturut-turut, sehingga melengsarkan Wesson, North, dan juga Flynn. Skor lain lagi yaitu dari Gura yang mendapatkan gawang Harrison. Kachra menggunakan putarannya lagi dan menepis Benson. Titik balik dari inning itu terjadi ketika Russell ditangkap oleh Arjan, dilempar oleh Buffon, dan pada akhirnya Deva mengalahkan Yardley yang membuat orang Inggris habis-habisan untuk skor 3-2. Ketika tim Buffon mulai memukul, Buffon dan Deva membuat kemitraan yang stabil, tetapi saat Deva kehabisan tenaga, Arjan Laka Baga keluar dengan menghasilkan skor yang tidak seberapa sambil dibantu oleh Ismail. Namun tak lama pukulan dari tim Russell membuat kaki Ismail cedera dan segera diangkat keluar. Perlahan menghadapi kekalahan, Buffon memukul dengan mantap dan dibantu oleh Iswar, Gura, dan kemudian Ismail, yang kemudian tersingkir di babak ketiga terakhir pertandingan. Dengan 5 run yang dibutuhkan, Buffon tetap sanggup melakukan 6 run dari bola terakhir. Bahkan dengan cedera di telinganya yang diberikan oleh Yardley yang telah melempar bola terakhir itu dengan cara yang sangat dramatis. Dan akhirnya ia memenangkan pertandingan untuk penduduk desa. Kebahagiaan tak terbendung oleh kemenangan itu saat kerumunan meledak menari bahagia dalam perayaan. Sedangkan orang Inggris bertepuk tangan atas kemenangan tim India. Elizabeth pun bermaksud mencari Buffon untuk mengucapkan selamat, namun ia melihat Buffon sedang memeluk Gowrie, yaitu gadis yang ia cinta. Pada saat itu, tiba-tiba awan menjadi gelap dan muncul di langit. Hujan mulai turun. Tentu saja hal ini makin membuat suasana kemenangan sangat terberkati, yang disambut gembira oleh penduduk desa yang telah menunggu berakhirnya kekeringan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Segera kanton Inggris dibubarkan dan Kapten Russell dipindahkan ke Afrika. Lalu pada minggu-minggu berikutnya, penduduk desa menyaksikan prosesi keberangkatan saat salah satu karavan berhenti di depan Buffon. Elizabeth melangkah keluar untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Buffon. Dia kembali ke Inggris, membawa cinta yang tak terbalas. Sementara itu, para petani desa bersukaria di musim hujan yang baru saja pulih. Saat hujan mengguyur Campanir, mereka menantikan 10 tahun kemakmuran tanpa pajak apapun. Buffon dan Gowrie segera menikah dan raja wilayah itu sendiri datang untuk memberikan restunya. Terlepas dari kemenangan epik itu, nama Buffon hilang di halaman sejarah. Film Logan benar-benar film yang sangat keren, tanpa tandingan, intrik, drama, dan kasta. Membaur jadi satu, tangis dan kebahagiaan yang sangat epik. Kalian harus menonton film ini. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.